Oke, ada yang ingat anak-anak? TKWKA itu apa? Ayo. Bapak ulang lagi ya, TKWKA itu adalah tema tema wawasan Kristen Alkitabiah. Nah, gitu ya. Jadi TKWKA itu berhubungan dengan, jadi setiap pembelajaran itu selalu ada tema-temanya gitu. Nah, ini temanya adalah worshipful expression. Gimana kita menyampaikan, kita mengekspresikan kekaguman kita akan Allah itu gitu ya. Nah, kekaguman kita akan Tuhan itu diekspresikan lewat apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk dalam jual beli gitu ya. Kita belajar tentang aritmatika sosial, betul ya? Nah, jadi dalam berjualan, dalam membeli barang, nah kita mempraktekkan itu. Bentuk dari sebenarnya kekaguman kita akan Tuhan. Ini sudah dijelasin sama Pak Victor kemarin, ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak dulu? Anak-anak? Nggak ada? Aman ya? Ini sudah ya kemarin ya? Ingat? Ini sudah ya? Jadi kita akan belajar tentang harga beli, harga jual, untung, rugi, diskon, atau rabat, ya, bruto, neto, tara, dan ada tentang bunga. Nah, gitu ya. Bunga ini bukan flower ya. Bunga ini bukan flower ya. Tapi bunga ini di sini adalah interest rate. Nah, gitu ya. Apa itu nanti kita belajar. Oke. Nah, ini review tugasnya dulu. Ada yang merasa belum mengerjakan ini? Tugas yang kemarin? Sudah? Dame? Sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah ya. Kenji? Aman ya, Ken? Sudah lihat nilainya juga ya? Pak. Sudah, Pak. Mantap. Gimana? Puas atau enggak? Dengan nilainya? Puas, Pak. Irvin? Sudah mengerjakan ini? Oke. Nah, ini kemarin adalah laporan hasil pengamatan penjualan. Betul ya anak-anak ya? Nah, di sini ada nama barang. Ya, lalu tahu nggak artinya harga modal dari barang yang dijual? Tahu nggak artinya? Ini artinya harga awal, Pak. Ya, harga awalnya, harga misalnya belinya gitu ya. Misalnya Bapak Gede gitu namanya ya, anggap aja Bapak Gede namanya. Nah, Bapak Gede ini menjual TV misalnya gitu ya. Nah, dia belinya dari agen TV-nya atau dari pabriknya, dia beli itu 1 juta. Terus dia jual, ini harga jual barang ya. Kursor saya kelihatan ya? Tanda panah saya kelihatan? Tolong direspon. Sebelum Tanda panah saya nggak kelihatan ya? Tidak, Oke, Pak. nggak apa-apa. Tidak, Pak. Harga jual tahu kan itu kan? Ada kolom harga jual ya. Nah, Pak Gede ini ngejual TV-nya 2 juta gitu misalnya. Sudah? Berarti ini di layar screenshot-nya, Pak, ini masih pendahuluan. Oh iya. Di layarnya masih pendahuluan. Iya, itu sama saya. Iya, Pak, masih pendahuluan. Pak, sama, Pak. Masih pendahuluan. Sama, Pak, sama. Sama ya? Pak. Sebentar ya. Kalau begini? Sudah? Pak, baru. Bisa? Sudah, Pak. Baru Sudah, kelihatan? Pak. Oke. Ini aja lah ya, lebih enak ya. Ini aja ya. Saya lanjut ya. Bisa? Nah, kira-kira Pak Gede tadi untung atau rugi? Tadi kan Pak Gede beli TV. Iya kan? Di harga modal ini loh. Harga modal kan berarti kan harga awalnya. Dia beli 1 juta. Terus harga jual, terus Pak Gede ini jual lagi ke orang lain 2 juta. Kira-kira untung atau rugi? Halo, Irta. Pak Gede ini untung atau rugi? Untung, Pak. Untung berapa? Untung. Berapa? Pak. Untung 1 juta. Untung 1 juta. Cornelio? Eno, setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Oke, good.
Sudah ya, nah, yang mengerti ya sini ya. Jadi harusnya sudah bisa semua ya. Harga modal itu artinya harga dia kulakannya, dia awalnya, ya. Harga belinya dia untuk dijual lagi. Nah, gitu ya maksudnya ya. Oke, makanya namanya harga modal, harga awal. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari oleh pedagang itu? Ada yang mau memberikan komentar? Syaina mungkin? Keuntungan, Pak. Coba Syaina dulu. Siapa tadi yang jawab itu? Andrew ya? Syaina, coba Syaina. Apa sih yang dicari oleh pedagang atau orang yang jualan itu apa sih? Keuntungan, Pak. Keuntungan. Good, ya. Iyalah, pasti orang cari keuntungan ya. Bahasa Cinanya cuan, ya. Pasti orang cari cuan, ya, cari keuntungan, cari profit. Iya kan? Ya kan nggak mungkin kan ibu ini modal beli cabenya misalnya 10.000 terus dia jual ke orang-orang 5.000 kan nggak mungkin. Iya kan? Malah rugi dia. Kalau bisa untung, ya. Coba camkan dalam pikiran kita sampai kapanpun ya, hukum ekonomi, ya. Kalau bisa kita menjual sesuatu itu lebih mahal daripada apa yang kita lakukan. Ya, contoh, kita beli sesuatu yang murah lalu kita jual mahal, tapi jangan terlalu mahal juga ya, nanti nggak laku. Ya, ini adalah prinsip ekonomi anak-anak. Ya, dengan usaha sekecil-kecilnya kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, iya kan? Kalau perlu kita tidur-tiduran aja terus kita dapat uang gitu ya. Enak aja gitu, Tuhan bilang ya. Itu mah namanya tidak tahu diri gitu ya, dikasih kaki tangan yang lengkap tapi kita tidak berusaha. Ya. Tetap ada hal yang kita kerjakan ya. Tapi kalau bisa kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sama aja ya kayak orang jualan. Dia beli 5.000, kalau bisa dia jual ke orang lain 7.000 atau 10.000 supaya apa? Dia dapat keuntungan. Oke, paham sampai sini ya? Lanjut. Wah, ini di mana nih ya? Di Nias kayaknya nggak ada ya. Toko seperti ini ya, toko grosir gitu ya, toko baju yang dalam besar ya, jumlah besar gitu ya. Harga pembelian dan harga penjualan. Ya, lihat ini contohnya ya. Perhatikan harganya. Ini ada anak namanya Budi membeli kaos kaki seharga 10.000 ya. Lalu dia jual kaos kaki tersebut seharga berapa itu? 15.000. 15.000. 15.000. Oke, sekarang Jocelyn. Apa yang terjadi di dalam transaksi itu? Ketika kaos kaki itu laku 15.000, apa yang terjadi? Budi mendapat keuntungan, Pak. Sebesar? 5.000. 5.000. Good job. Ya, Jocelyn. Oke ya. Semuanya setuju ya? Ada yang tidak mengerti sampai di sini, anak-anak? Ada yang tidak mengerti sampai sini? Oke, sudah ngerti semua ya? Oke, contoh yang lainnya. Ya. Oh, enggak. Ini penjelasannya ya. Berarti kan harga jual lebih besar atau lebih kecil daripada harga belinya Budi tadi? Harga jual, Pak. Bentar. Harga jualnya lebih besar atau lebih kecil daripada harga beli? Harga jualnya lebih besar. besar. Lebih besar ya. Ingat, tanda lebih besar. Sudah? Pernah diajari tanda lebih besar? Tanda lebih besar tuh arah ini ya, kayak mulut ya. Mulutnya mengarah kepada yang lebih besar. Ngerti ya? Mulutnya memakan gitu ya. Mulutnya memakan yang lebih besar. Nah, ini tandanya berarti artinya harga jual lebih besar daripada harga beli gitu ya. Karena yang di sini kekurangan, makanya dia lapar. Dia mau makan yang lebih besar. Nah, gitu ya. Gampang aja. Kalau lebih kecil tandanya, berarti sebaliknya ya. Harga jual lebih kecil daripada harga beli.
ya. Atau harga beli lebih kecil berarti ya. Ini jadi dipantatin dia. Lebih kecil daripada harga jual. Ngerti ya? Oke? Sudah belajar harusnya kamu dari dulu. Nah, berarti Budi mengalami keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Ya, tadi sudah dijawab sama Jocelyn. Keuntungan, Pak. Ya. Berarti untungnya berapa? 5.000 tadi ya. Lanjut. Nah, ini sekarang nanti saya tanya yang lain ya. Coba, saya udah nggak ngomong lagi, kamu lihat di PowerPoint Bapak, kejadian apa ini? Ya, lalu apa yang terjadi? Saya nanti minta Girly untuk memberitahu apa yang terjadi di sini. Bisa, Girly? Bisa, Pak. Nah, gimana? Ruri kan membeli kaos kaki seharga 15.000, terus ia menjual balik kaos kaki itu seharga 10.000. Dia mendapatkan kerugian sebesar 5.000. Kerugiannya 5.000 ya. Oke, setuju ya yang lain ya. Nah, ini dia ya. Berarti kalau seperti itu ya, good job ya, Girly, good job dulu. Oke. Harga beli lebih besar atau lebih kecil daripada harga jual? Lebih besar dari harga jual. Iya, betul. Harga jualnya justru kok malah murah dia ya, malah lebih kecil. Sehingga Ruri mengalami kerugian. Nah, gitu ya. Ruri rugi 5.000. Ruri rugi lah. Oke lah, ya. Permainan kata-kata, ya. Oke. Nah, apa yang dapat kita simpulkan? Berarti keuntungan itu apa? Kerugian itu apa? Nah, saya tanya lagi, ya. Anak-anak, Bapak ini Bapak masukkan nilai ya, sedikit-sedikit ya, sebagai nilai formatif ya, yang Bapak tanya ini ya. Jadi latihan juga buat kamu. Saya mau tanya sama Rahel. Apa yang Rahel simpulkan berarti dari kejadian yang di atas semuanya? Keuntungan itu apa? Kerugian itu apa? Yuk. Kalau rugi Pak itu untungnya nggak ada untung. Terus Alias, kalau untung itu, atau kalau ngomongin harganya, berarti harganya gimana tuh? Harga beli, harga jual gimana? Kalau rugi berarti gimana? kalau rugi kurang dari harga modal. Iya, betul. Lalu kalau keuntungan? Kalau keuntungan itu untung dari harga modalnya dong. Oke, good job ya. Berarti ini lebih besar ya, harga jualnya pasti lebih besar daripada harga modal, betul ya? Oke, anak-anak, harga modal itu sama dengan harga beli ya, betul ya? Harga modal itu sama dengan harga belinya dia, ya kan? Gitu. Oke. Nah, lalu, nah ini ya, betul ya? Harga jual dikurangi harga beli itu jadi untungnya. Oke, dan kerugian itu apa? Harga beli dikurangi harga jual. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah mengertikah? Ada yang masih belum mengerti? Angkat tangan. Oke. Bapak tampilkan PPT ini sudah Bapak upload ya di Google Classroom ya. Kamu nanti tinggal lihat lagi, kamu buka lagi ya. Kalau ada pertanyaan kamu sungkan di sini, kamu boleh chat Bapak secara pribadi nggak apa-apa. Mau video call Bapak juga boleh gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Oke ya, untuk nanyain ini. Anak-anak. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin ada persentase keuntungan ya, betul ya? Ini kan persen kan artinya? Oke, ngerti?
Ngerti anak-anak? Nah, Ngerti, Pak. bagaimana berarti kita untuk menghitung persentase tadi, ya? Kita lihat dulu apakah barang tersebut untung atau rugi dijual. Gitu. Kita lihat itu dulu. Kira-kira menurutmu mungkin nggak sebuah barang dibeli, ya, kemudian dijual lagi oleh penjualnya, lalu ini keuntungannya ada isinya, kerugiannya juga ada. Mungkin nggak? Dua-duanya. Dia untung sekaligus rugi, mungkin nggak? Oke, tolong direspon. Ya nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Masa dia untung terus sekaligus rugi? Ya nggak mungkin. Pasti salah satunya dong. Kemarin di di tugas itu ada yang jawab begitu ya. Keuntungannya diisi 5.000 contohnya, kerugiannya juga diisi 5.000. Loh, ini jadi sebenarnya untung atau rugi? Iya kan? Kan nggak mungkin. Pasti salah satunya harus. Oke? Nah, kalau sudah salah satunya itu, baru kita bisa hitung persentasenya. Ini, yang di kanan ini ya, persentase keuntungan dan persentase kerugian. Ada yang nggak melihat itu? Anak-anak, melihat semua? Tolong direspon, terakhir ini. Lihat, Pak. Lihat ya, persentase ngerti ya? Lihat, Pak. Oke, persentase ngerti ya? Pak. Sip. Nah, terakhir, yuk. Lihat di sini ya, sebelum kita mengerjakan tugas, setelah ini kita akan selesai. Lihat, rumus persentasenya, lihat. Ya, gampang banget kok. Rumus persentasenya, kalau untung, nah ini ya, kalau untung, lihat bagian kolom keuntungan, ngerti ya? Lihat bagian kolom keuntungan. Sudah? Ya. Dibagi dengan harga modalnya atau harga beli, dikalikan 100. Sudah? Mengerti sampai situ? Saya stop dulu. Tolong direspon kalau mengerti. Persentase keuntungan, ya artinya kita lihat dulu. Kalau barang tersebut untung ya, kalau barang tersebut rugi, bukan di persentase keuntungan nulisnya, tapi di persentase kerugian. Ya. Kalau persentase keuntungan berarti nulisnya di keuntungan. Lihat keuntungan ini, ya. Lihat bagian keuntungan. Kalau ada keuntungannya, berarti ada persentase keuntungannya di situ. Ya. Kalau kerugian, ya berarti nulisnya di persentase kerugian. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Contoh ya, langsung aja kita contoh soalnya yang tadi, ya. Ini lihat ya, persentase keuntungan dari si Budi. Oke, itu ada suara-suara, tolong di-mute dulu. Ada suara-suara, tolong di-mute dulu. Bapak masih berbicara, ya. Nanti kalau Bapak izinkan kalian untuk berbicara, baru ya kita gantian. Oke ya, sudah ya. Nah, persentase keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh Budi ini berapa? Berarti gimana? Harga jualnya dikurangi dengan ini ya. Berarti untung kan ini kan? Berarti 5.000 ya. Oke, 5.000 dibagi dengan harga modal. Harga modal yang mana? Ini ya, harga beli ya. 10.000. Oke. Dikalikan berapa? Pasti terakhir dikalikan 100. Oke. Berarti gimana? Berarti, nah ini Bapak tulis aja ya supaya tidak bingung. Nah, ini. Saya tulis di sini. Berarti gimana tadi? Untungnya berapa tadi? Tolong direspon. 5.000, Pak. 5.000. 5.000, Pak. 5.000, Pak. Kelihatan ya? 5.000. Yang Bapak tulis kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Harga belinya berapa tadi? 10?
10.000. Betul ya? Ya, Oke. Lalu dikalikan berapa terakhir? dikalikan 100. 100. Oke. Sekali apanya? Sama dengan berapa? Bisa nggak ngitungnya? Bisa nggak? Ini nolnya 3 bisa dicoret ya, atas dan bawah ya. Betul ya? Betul ya? 5.000 dengan nolnya 3 ini bisa dicoret ya. Berarti 5/10 dikalikan 100. Berarti berapa? 50. 10 ya. 50%. Di sini ya. Berarti artinya keuntungannya adalah 50%. Nah, gitu. Sudah, gampang kan? Gampang nggak? Nah, Bapak besarin. Sudah kan? Berarti keuntungan Budi tadi adalah 50%. Gitu. Oke, ngerti ya? Nah, nanti anak-anak, kamu kalau masih belum, kemarin masih belum benar, Bapak sudah kasih komentar di situ, silakan kamu perbaiki lagi ya, supaya persentasenya ini benar. Kalau kerugian, nulisnya ya di persentase kerugian. Kalau keuntungan, nulisnya ya di persentase keuntungan. Gitu. Jangan ada keuntungan, terus ada kerugiannya juga, berarti masih salah. Gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, tugas berikutnya, perhatikan ini. Tugas berikutnya adalah ini, nanti setelah ini kamu kerjain ya, sampai jam 8.45, ya, masih banyak waktu, setengah jam. Ya. Coba lihat dari yang kamu buat kemarin, tulis waktunya, ya. Kamu melakukan pengamatan kapan, misalnya sebentar lagi gitu ya. Lalu tempat pengamatan di mana, tokonya siapa misalnya gitu ya. Toko yang kemarin kamu amati waktu mengerjakan PR. Lalu, nah, dari hasil analisanya kamu, alasan orang membeli barang tersebut apa kira-kira? Contoh ya, alasan orang membeli hand sanitizer kira-kira di masa pandemi ini apa ya? Tolong direspon. Aurel? Contoh ya, alasan orang misalnya membeli barang, misalnya hand sanitizer. Kira-kira apa alasannya? Membersihkan tangan. Ya, membersihkan tangan ya, karena kan bahaya ya di masa-masa seperti ini ya. Kita bisa nanti berinteraksi dengan orang di luar ya kan. Jadi kita dari pergi-pergi, kita pulang, atau lagi di jalan ya, nggak ada wastafel, nggak ada tempat cuci tangan, ya kita pakai hand sanitizer misalnya. Jelas ya alasannya ya. Gitu. Nah, membeli hand sanitizer tadi itu untung atau rugi bagi penjual? Kalau untung, kenapa kok ada keuntungan? Kamu tuliskan di sini alasan. Ya, gitu. Lalu kalau rugi ternyata, misalnya, oh iya, tolong direspon, pernah nggak kamu membeli barang yang rugi untuk penjualnya? Pernah nggak? Tidak. Tidak. Tidak pernah ya? Apa penjualnya pasti untung, yakin? Ada nggak? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Pernah nggak kamu membeli barang yang bagi penjualnya rugi? Pernah nggak? Pak Nando pernah loh. Contoh ya. Contoh. Pak Nando beli motor bekas misalnya. Ya, motor Vario contohnya ya. Honda Vario itu harganya berapa sih? Sekitar misalnya 20 juta. Iya kan? Nah, karena bekas, jadi orang tersebut jual ke Pak Nando. Pak Nando kira-kira belinya 20 juta juga nggak? Tolong direspon. Enggak, Pak. Enggak kan? Tidak, Pasti Pak. lebih murah kan? Kenapa? Oh, iya. Kenapa kok lebih murah? Tolong alasan. Karena kan sudah bekas, Karena meski motor banyak bekas. bekas. Sudah bekas. Karena motor bekas. Betul, karena sudah sama orang Bapak beli yang apa seharga yang baru, kan rugi Bapak. Nah, jadi Bapak misalnya beli 15 juta misalnya. Wah, gitu ya. Orang tersebut rugi nggak?
Tolong direspon. Orang tersebut rugi kan Rugi. secara uang kan, secara nominal. Rugi, Pak. Betul Rugi, ya? Pak. Jadi rugi 5.000 kan? Ngerti ya? Nah, jelasin alasannya. Karena Rugi sudah 5 juta, Pak. betul, rugi 5 juta, good job. Alasannya kenapa? Karena sudah dipakai. Ya, dia tidak mungkin jual dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang sama seperti dia beli. Oke, anak-anak ya, sampai di sini paham? Paham nggak sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Oke, berarti kita selesai. Silakan dikerjakan tugasnya. Ya, silakan dikerjakan tugasnya, anak-anak. Satu lagi ya, Bapak kasih tahu kepada kamu semua, anak-anak, ya, kalau di sini di pembelajaran online tidak diizinkan ya kalau kamu misalnya punya grup lain selain grup online kita, ya. Jadi jangan melakukan interaksi-interaksi yang lain di luar kelas ini, ya, gitu. Alasannya apa? Supaya menghargai, gitu ya. Sama seperti kalau kamu ngomong, ya, terus tiba-tiba ada orang yang berbicara lagi atau melakukan tindakan yang di belakang kita pasti nggak enak rasanya, gitu. Oke ya, itu saja dari Bapak hari ini, ya. Silakan minta tolonglah Herbert pimpin kita dalam doa. Herbert. Aku mau tanya nih, ini cuma satu Ah. barang aja kan yang dianalisa kan? Satu barang. Siapa ini yang bertanya? Itu Pak. Andrew, ya, Andrew. Iya, Andrew, hanya satu barang. Gunakan kata saya ya, Andrew ya. Jangan aku ya. Oke. Gunakan kata saya ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Siapa ini? Jocelyn. Silakan, Jocelyn. Ya. Itu PR-nya bisa di-print atau langsung dikerjakan di file? Boleh, bebas. Kalau kamu ngerjakan di kertas atau di buku latihan misalnya, berarti nanti kamu foto ya, foto terus kamu upload lagi ke Google Classroom. Gitu, seperti biasa. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau mau di-print juga boleh ya, tapi sama aja kan, di-print kan juga nggak bisa ngasihin ke Bapak, kecuali modul kan hari Senin. Tapi kalau di-print ya di foto juga berarti. Tapi memang dia lebih rapi gitu aja. Boleh dibuat begitu. Ya, mau mengerjakan langsung di Microsoft Word-nya. Bapak sudah kirim ya di grup 71 tapi ya. Gitu. Kamu nanti sharingkan aja. Kalau nggak salah Pak Victor juga sudah kirim ke grup 72 ya. Langsung di Microsoft Word itu juga langsung dikerjain di Google. Itu boleh ya. Microsoft yang ada di Google ya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada kita akhiri dengan doa. Sudah ya? Aman? Oke deh. Silakan. Mana tadi Herbert? Wih, kabur dia. Mana Herbert? Gak ada. Ya sudah, minta Kenji aja. Tutup dalam doa. Kenji. Ayo. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dari tadi mulanya pembelajaran ini hingga berakhir. Ya Tuhan, berkatilah Bapak Guru kami yang telah mengajar kami dalam pembelajaran matematika ini. Berilah dia kesehatan dan panjang umur supaya dapat mengajar kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, hanya inilah doa anak-Mu yang singkat ini. Kami panjatkan dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan. Ya. Anak-anak, kita nanti sudah tidak ada closing lagi ya. Ini sudah langsung Bapak akhiri aja. Karena Bapak memikirkan juga kuota ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti buka lagi, nanti malah tambah banyak. Sudah. Cukup segini aja. Nanti sisanya kamu bisa tanya di Google Classroom atau kamu bisa chat ke Bapak atau Pak Victor juga. Gitu. Karena ini materi kami juga. Oke, jelas? Oke, tangannya di atas dulu kalau jelas. Sampai jumpa. Semangat ya. Selamat belajar.